Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara Ngobrol Pintar di Tengah Covid. Telah hadir narasumber kami, Dr. Imadi Pageh, selaku dosen jurusan Pendidikan Sejarah Undiksa. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke. Selamat datang adik-adik, datang dadakan ke rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Para pemirsa Buleleng, jangan lupa ikuti kami dalam acara Ngobrol Pintar di Tengah Covid selama 1 jam ke depan dengan topik hari ini sejarah wabah, Pak, sejarah pandemi, Sejarah wabah, ya. dan berubahnya perilaku kehidupan manusia hari ini, Pak. Kemudian acara ini bisa ditonton ulang nantinya pada channel YouTube kami, Singa Ambara Raja TV. Bisa di like di sana untuk mengisi pengetahuan Anda di rumah. Pak Pageh, Ya. ini terima kasih banyak atas waktunya, kemudian Sama-sama. kopi dan Terima sebagainya kasih. juga Ya, ini terima sudah kasih. Kangguin ya ala diberikan. kadarnya. Siap. Pak, kalau melihat ini kan sudah cukup lama, Pak. Iya. Bapak nggak ngajar di kampus ya? Iya. Sekitar 4 bulan lebih ya? Sudah 4 bulan kita melakukan daring. Oh, pembelajaran daring. Ya, daring ya. Daring. Kemudian untuk tahun ajaran depan begitu juga, Pak? Tahun ajaran depan menurut kebijakan Menteri kita belum tahu apakah masih dilanjutkan daring ataukah sudah bisa tatap muka. Siap. Tapi saat ini juga kita melakukan beberapa tatap muka dengan orang-orang atau dengan mahasiswa secara terbatas. Oke. Kalau memang ada hal penting tidak bisa dilakukan secara daring. Oke. Pak, kalau melihat pandemi hari ini kan, Iya. memang sudah lama terjadi, Pak. Apa ada sejarah, katanya di berbagai sumber lah. Ada yang terjadi 100 tahun sekali, berulang kali, dan itu menyebabkan puluhan ribu nyawa melayang, Pak. Iya. Kalau dilihat dari sisi sejarah seperti apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau kita memang melihat sebuah wabah Ya. yang sekarang disebut pandemi, kalau dia mewabah ke seluruh dunia disebut pandemi, tapi kalau mewabahnya melokal dalam arti kematian juga terlalu banyak manusia sehingga mengakibatkan wabah bencana besar dan disebut itu biasanya kan disebut endemi. Nah, pandemi ini sebenarnya adalah dalam sejarahnya kita sebenarnya kalau panjangkan pikiran kita kan memori nih ya. Barusan saya Balik ke ingatan yang dulu dulu ya. yang lalu. Ya. Sebenarnya sudah ada pada masa ramalan Geoboyo kita temukan. Sebenarnya kita temukan itu akan terjadi kematian di tahun kemar gitu kan. Sekarang kan tahun kemar istilahnya 2020 itu tahun kemar. Akan terjadi juga kematian manusia yang luar biasa termasuk anggaplah penyimpangan kehidupan manusia yang dibayangkan oleh Geoboyo yang dilanjutkan oleh Ronggo Warsito kalau di Jawa itu ya. Ya. Tapi di Bali, sejarah pandemi di Bali itu dikaitkan dengan mitologi. Mitologi tentang Calonarang itu. Nah, kalau kita dari cerita Calonarang berubah menjadi mitos atau mitologi sehingga orang mendengar Calonarang kaitan dengan gerubuk gitu ya. Karena Calonarang itu kan dedengkotnya ilmu leak gitu ya. Di Jawa itu sehingga di Bali menjadi itu kalau ada wabah yang memang tidak diketahui asal usulnya, jadi dalam tanda petik di Bali disebut wabah Niskale, itu umumnya disebut gerubuk. Makin banyak kematian orang dan terjadi di mana-mana dan tidak terjelaskan, itulah umumnya disebut gerubuk agung. Kematian yang luar biasa dan tak terjelaskan, bahkan dalam sejarahnya di Bali pernah terjadi gerubuk, misalnya catatan Noldok itu di Mengui sampai menghabiskan 2/3 dari
jumlah penduduknya. Itu luar biasa. Jumlah Tapi penduduk Bali artinya apa penduduk ya? yang dijelaskan adalah penduduk Mengui pada waktu itu. Kalau di Mengui terjadi, berarti daerah lain terjadi. Karena ada catatan dalam sejarah itu bahwa menyebarnya pandemi itu pada saat itu, yaitu pandemi kolera, desentri, cacar, dan lepra, itu adalah dijelaskan datang dari Bali Utara. Kita sadari betul karena Bali Utara adalah pintu masuk pada saat itu. Kita tahu itu bagaimana penyebarannya mungkin adalah seperti itu. Nah, tetapi yang tercatat dalam penjelasan sejarah itu adalah catatan Nordok itu adalah dilaporkan dalam catatan tentang kematian yang ada di Mengui. Gitu. Nah, oleh karena itu masalah gerubuk ini sebenarnya adalah sudah menjadi memori orang Bali bahwa kalau menyebut gerubuk maka kematian terjadilah seperti itu. Banyaknya orang meninggal yang tak terjelaskan. Tapi istilah Balinya gerubuk itu sering juga diberikan nama becek. Becek namanya. Wih, becek gumine gitu. Artinya banyak sekali orang kematian. Tapi dalam lontar, kalau saya lihat di dalam beberapa lontar yang saya baca, itu disebut Kali Sengare. Kali Sengare, Pak. Kali Sengare itu artinya masa yang penuh dengan penyakit, gitu. Kali Sengare itu di Bali itu. Nah, bagaimana tanggapan orang Bali terkait dengan itu kan? Itu setiap pada waktu itu, Pak, setiap suatu peristiwa pasti masyarakat itu mempunyai tanggapan atau respons bagaimana sesuatu itu harus dihadapi kan? Nah, dalam sejarah gerubuk di Bali itu memang yang kalau sekarang kita sebut pandemi kan, pandemi itu dihadapi dengan melakukan ritual-ritual. Ritual yang disebut dengan ritual tolak bala. Ritual tolak bala karena mungkin mendasarkan pada pengalaman kematian banyak orang seperti itu, bahkan berlanjut menjadi sebuah tradisi di Bali. Kalau kita sadari genealoginya, setiap upacara di Bali kan ada siklus tahunan itu, memakai sasih dia. Setiap sasih ke-6 di Bali itu artinya diceritakan itu kan sebenarnya sasih ke-6 itu di Bali itu sebenarnya adalah masa pancaroba. Kalau kita lihat dari apa perubahan sasih atau musim. Masa pancaroba di sasih ke-6 itu orang Bali umumnya di Bali melakukan ritual di mana saja, melakukan ritual bersama-sama disebut dengan ritual tolak bala. Tolak bala itu sama dengan kata lainnya nangluk merana bahasa Balinya. Nangluk merana itu artinya bukan membunuh, tapi memasukkan ke dalam sebuah kandang, ditangluk di sana, jadi dibatasi agar tidak kemana-mana. Nah, upacara nangluk merana itu juga dikaitkan dengan bagaimana Ide Bathara dalam ped yang diyakini adalah Ratun Liak di Bali itu kan dalam ped. Kalau di Jawa kan calon narang kan. Ide dalam ped itu adalah melancaran, berlancong ke satu tempat pada sasih ke-6. Disitulah dia mencari mangsa untuk mencari korban. Oleh karena itu pada saat itu diadakan upacara nangluk merana itu kalau di Bali. Kalau kita lihat siklusnya ya, pada sasih ke-9 kita tahu di Bali itu kan melakukan ritual nyomyo namanya itu, artinya melakukan upacara Mecaru Agung kan, di seluruhnya diadakan dari rumah desa, Perapatan Agung sampai ke Besakih kan, semua dilakukan itu pada sasih ke-9 itu dengan korban-korban sesungguhnya kata lainnya adalah suguhan agar tidak terjadi gerubuk itu. Kalau kita kaitkan dengan gerubuk ini kan, tidak terjadi merana, apakah merana itu karena alam kekeringan, tanah tidak subur, penyakit banyak, baik manusia maupun binatang dan tumbuhan kan itu semuanya itu sebenarnya adalah tanggapan orang Bali adalah melakukan itu. Sehingga butuh kali yang ada yang biasanya membuat sakit itu sehingga dia tidak mengganggu manusia Bali. Sehingga untuk keseimbangan, ke harmoni. Ke bawah dulu ke apa namanya? Ke butuh kali. Sedangkan pada sasih kedase umumnya orang Bali melakukan ritual paling besar atau puncak di Bali. Disebut dengan Bathara turun kabeh. Besakih itu umumnya puncaknya. Semua diturunkan di situ diupacarai ya. Kalau 100 tahun kali itu kan namanya Eko Dasarudra. Ya, setiap tahun ini. Setiap sasih kedase itu pasti dilakukan ritual di Besakih. Tanya tingkat
tingkatan besarnya itu bergantung kepada siklus tahunan itu. Oh. Kan ada 5 tahunan, ada 50 tahunan, ada 100 tahunan. 100 tahun itu terakhir itu udah Eka Dasa Ludranya itu 100 tahun sekali. Itu sebenarnya terkait dengan bagaimana orang Bali menjaga keseimbangan alam ini dalam kehidupan ini, menghubungkan dirinya antara Bono Agung dengan Bono Alit. Antara Bono Agung, di situ rohnya Tuhan Yang Maha Esa beserta sakti-saktinya, ya. Kalau kita kategorikan ada 2 di situ. Yang lokal jenius itu adalah roh manusia yang didewakan dengan saudara empatnya dijadikan untuk nyaga satru, nyaga musuh. Sehingga kalau ada penyakit-penyakit yang datang ditolak dia itu. Gak balas sebenarnya konsepnya. Sedangkan kan datang ini ya ditunggalkanlah, dipadukanlah apa yang bernama Betara di Bali sebagai pelindung dengan dewa yang dari India itu sehingga menjadi dewa Betara. Dewa dari atas, Betara adalah dari bawah sebenarnya. Jadi unsur atas Lingga, unsur bawah Yoni. Unsur atas adalah Bapa Kasa, unsur bawah Ibu Pertiwi. Inilah diharmonikan di Bali. Sehingga agama Hindu di Bali itu ritual yang terkait dengan upacara-upacara suguhan ya, yang namanya ajengan dan sebagainya. Itu terkait dengan bawah, itu unsur bawah. Tidak ada di India konsep itu. Karena dia adalah berasal dari roh leluhur, roh raja atau dewa, dari raja kan, kultus dewa raja. Terakhir adalah roh para resi, kultus resi dewa. Maka disitulah Sunan di Bali melakukan ritual seperti itu. Ya. Kenapa itu dilakukan? Itu sebenarnya adalah kalau dikaitkan dengan kematian panjang dalam sejarahnya itu ada hubungannya mungkin dengan gerubuk itu. Ya. Karena penyebab gerubuk kalau sekarang itu kan COVID itu sudah diketahui virus kan. Dulu tidak ada ilmu untuk mendeteksi apakah ini virus, bakteri, sehingga yang lain. itu dilakukan ritual. Jawaban secara tradisional di Bali dari dulu menjaga keseimbangan itu. Sehingga kita sekarang misalnya di karantina kan di Bali kan mesekap namanya. Disekap kita itu, disekap di dalam isolasi. Nah itu. Jadi kaitan dengan sejarah gerubuk di Bali itu sebenarnya adalah ada memori yang telah tersimpan di kepala orang Bali sehingga ketika terjadi bencana besar seperti COVID ini dia mempunyai sebenarnya sesuatu yang bisa dipakai bersama-sama untuk menangani masalah itu. Itu saya istilahkan dengan modal sosial di Bali itu. Bisa secara bergotong royong. Tapi dari dulu sudah secara niskala dilakukan untuk melawannya. Karena sekarang itu adalah penyakitnya adalah skala, sudah diketahui gerubuk. Sejarahnya sudah diketahui dengan jelas juga bagaimana pertama berkembang di Wuhan. Apakah sekarang dari segi kepercayaan itu atau dari segi keilmuan, apakah bikinan manusia direkayasa di lab ataukah datang dari binatang sehingga menyebar ke manusia? Itu kan masih dualisme pendapat masih tanda tanya Pak ya. Yang jelas itu adalah penyakit yang berupa penyakit yang disebut penyakit alam, penyakit yang berupa penyakit fisik. Di Bali disebut penyakit awu sebenarnya itu. Kalau ada penyakit niskala lawannya penyakit skala. Ya, penyakit niskala itu obatnya adalah tolak bala. Upah ritual. Kalau manusia lahir seperti individu adalah ruat kelahiran, salah lahir kan, itu pun juga bawa penyakit itu orang Bali. Tapi sekarang sudah diketahui penyakitnya awo, maka obatnya adalah awo. Di Bali dikenal dengan obat Jawa, obat Bali. Obat Jawa itu adalah obat modern itu, di Bali disebut obat Jawa. Orang Bali ke Lombok aja kalau orang tua itu disebut ke Jawa kok, ke Jawa Lombok gitu ya. Padahal ke Lombok kan, ke Jawa Lombok disebut. Tapi obat modern itu, pil-pil itu semuanya disebut obat Jawa. Dicari di puskesmas atau di dokter. Di istilahnya. Sedangkan yang lain adalah sakit niskala, dukun petunjuknya. Apakah itu adalah menggunakan loloh, boreh, simboh kan? Atau menggunakan ritual. Itu bergantung pada petunjuk orang pintar itu. Di Bali. Nah sekarang karena orang pintar itu sudah kembali ke dunia kan, maka diketahuilah. Kan orang pintar sekarang kan keilmuan, maka diketahuilah COVID-19 itu adalah virus. Virus itu bahkan dianalogikan bisa diciptakan di lab. Yang dicurigai adalah selalu saling tuduh satu dengan yang lain. Itu isu kan. Oleh karena itu kita tidak boleh dimakan oleh isu seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu maka saya bisa mengatakan sejarah penyakit
bersama di Bali itu yang disebut gerubuk atau ngaplah seperti COVID ini sudah lama pernah terjadi. Sedangkan dengan orang-orang dulu lebih kuat badannya gitu kan. Ya. Itu kan seperti konsepnya Khairil Anwar, ala bisa karena biasa. Terbiasa ya makan. Nah, anggaplah bisa kecil-kecil kan, itu kalah bisa itu. Oleh karena itu kekebalan tubuh orang di masa lalu itu kan menggunakan anggaplah konsep apa namanya itu konsep seleksi alam. Dia akan makan apa saja dan lain sebagainya. Kalau sakit dibiarin diobati 3 hari, kalau tidak apa-apa baru dia cari ke dukun. Setelah 3 hari tidak ada baru diupacarai. 3 hari pokoknya dia. Ini sakit kebus. Orang Bali itu hanya ada 3 kategori nyakitnya. Satu kebus, panas. Kedua dingin atau nyam. Yang ketiga kemulade. Kalau terganggu satu di antaranya itu kepala kebus, panas, kaki dingin, sakit dah dia. Tidak seimbang. Atau balik, kakinya panas, kepalanya dingin, sakit dah dia. Untuk menyembuhkan itu maka kita apakah menghilangkan dingin atau menambah panas gitu. Agar seimbang. Kalau kepalanya panas, dikompres dengan guli gendon dap-dap apalah ditempel kayak urip kan, supaya dingin. Enggak boleh atas bawah. Dur tempel, di bawah juga tempel. Keplek dia, kacau. Dia bisa apa namanya? Kolap gitu. Kalau dia dingin kakinya, kepalanya panas, dikasih air apa namanya minyak panas kakinya. Sehingga seimbang gitu. Dengan demikian maka konsep keseimbangan itu atau konsep harmoni di Bali itu sebenarnya adalah konsep doa hidup. Bukan hanya konsep dalam arti wacana apa itu, karena hidup itu adalah bertemunya dua yang berbeda itu perlu diseimbangkan. Jika dia tidak bisa seimbang belum hidup, masih berdiri sendiri gitu ya. Jadi antara ibu dan bapak, lingga dan yoni ketemu secara seimbang, ketemu menyatu, baru hidup kehidupan. Ya Juli taruh di situ, ibunya taruh di Lombok, tidak akan ada kehidupan tumbuh gitu ya. Jadi lingga dan yoni. Jadi ruwa bineda itu, dualitas itu sesungguhnya di situ. Oleh karena itulah kaitan dengan menangani sakit, orang membuat penyakit, menolak penyakit. Di Bali masih berlaku apa yang dikenal dengan ruang-ruang dan daerah-daerah liminitas itu namanya. Secara keilmuan ya. Misalnya lemah peteng, siang malam. Daerah yang tengah itu dianggap adalah daerah pertemuan sandikala. Dijagai kan? Pertemuan antara pagi dengan sore. Itu yang tengah. Kalau waktu. Makanya ada sandikala. Maka dicari sandikala, mohon berhenti dulu sejenak, berdoa lu di situ, jangan lu lari-lari lah juga tomplok kala. Waktunya untuk disuruh pulang ke rumah. Memahami bahwa itulah daerah liminitas, apakah Anda akan mati atau Anda akan hidup. Tengah malam. Waktu nih. Sedangkan tempat, lokasi, maka dia akan ada darat, laut. Daerah pertemuan darat laut inilah daerah liminitas. Daerah liminitas. Itu sebenarnya ada ruang kosong di situ. Antara ke situ lu mati atau ke sini lu hidup gitu. Jadi dualitas itu. Oleh karena itu ritual-ritual yang berkaitan dengan mati dan hidup orang itu terkait dengan itu. Seperti melakukan cor. Di situlah dicarikan tempat-tempat yang memang ada ruang-ruang liminitas itu. Nah itu orang Bali. Oleh karena itu terlepas dari itu semua, kalau kita kaitkan dengan COVID, maka COVID itu di kepala orang Bali ada seperti itu. Pelaksanaan sekarang karena kita akan new normal, harapannya adalah new normal in new norm. Apa itu, Pak? Normal baru kita kan dibebaskan ini dalam COVID. Normal baru ini yang diberikan oleh WHO dan pemerintah ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau gitu kita nanti ludas kita. Ya, tidak boleh mau boyo istilahnya di Beleng itu kan. Kalau mau boyo nanti misalnya Mas Juli dan ada adik mau boyo nanti yang kita mungkin tidak apa-apa dan sebagainya. Anak-anak yang belum memiliki kekebalan tubuh yang bagus, ya. Sudahkah pernah anak-anak kita berikan sedikit-sedikit saja binatang-binatang yang secara historis memiliki ciri-ciri tentang binatang purba. Wajib tuh hukumnya. Kalau saya wajib tuh anak-anak itu. Misalnya pentain kan dia makan paling tidak lengis lelipi ular itu. Zat antibodi itu kan masuk di tubuhnya karena tubuh kita akan memetakan apa yang masuk dipetakan oleh tubuh. Demikian tubuh memetakan, oh ini barang tidak apa-apa berbahaya masuk gitu. Tidak alergi dia nanti. Rasional. Jadi
kita tidak boleh terlalu mengikuti saran-saran secara medis saja, tetapi melupakan saran-saran neskala yang memang kita beragama ya, keseimbangkan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, manusia Indonesia itu ini peradaban Melayu Indonesia, ini bukan orang Bali saja. Di Lombok juga sama, hanya tidak nyadarin ada lingga Yonis itu kan, hanya kita belajar lain. Peradaban Melayu Austronesia itu sebenarnya adalah dasar pemujaan leluhur, itu adalah berasal dari peradaban bangsa Melayu Austronesia yang di Indonesia tinggal dari Sabang sampai Merauke. Kita menjadi suku-suku berbeda-beda, berbahasa beda-beda, pulau berbeda, karena itu perbedaan situasi dan kondisi saja. Jika kita cek darah daging kita, kromosom kita, gen kita, sama kita, ya kan sama. Andekan kita menjadi berbudaya, berperadaban, civilization kita terakhir berbeda karena kita dibesarkan dan dididik dari lingkungan yang berbeda. Secara fisik tubuh kita adalah sama, bangsa Melayu Austronesia. Masalah selanjutnya kita berkembang kena pengaruh Indik besar, India, pengaruh Islam besar, pengaruh Cina besar. Itu adalah pengaruh. Secara fisik dan secara historis religi kita pertama itu adalah tumbuh terkait dengan pemujaan roh leluhur. Masalah roh leluhur itu sekarang dinafikan dan diganti dengan yang lain. Itu ada asal-asal politik sebenarnya yang masuk di dalamnya. Sehingga kalau kita berikan kebebasan manusia Indonesia beragama menurut kepercayaan aslinya, mereka adalah pemujaan leluhur kembalinya. Ini saya ngomong orang Bali. Orang Bali tidak akan ada yang sakit kalau tidak punya apa yang disebut dengan berciri India itu. Tapi akan sakit, dia merasa sakit kalau dia kepercayaan yang berhubungan dengan pemujaan leluhur tidak ada. Gitu. Oleh karena itulah maka gerubuk ini, penyakit ini sebenarnya punya catatan memori. Di Bali bahkan menjadi beberapa tradisi yang saya jelaskan tadi dalam penanganannya dalam jangka panjang. Itu semuanya dalam rangka untuk membentuk kekebalan psikologis orang Bali terhadap berbagai hal penyakit, baik bersifat skala maupun niskala. Baik karena pengaruh awo itu alam, pengaruh wong sakti, misalnya karena dia belajar mendapat sesuatu kan, itu kan magis tidak bisa dihilangkan bagi orang Indonesia, termasuk karena salah lahir sehingga ada budaya ruat dan sebagainya. Itu mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ini mungkin sudah panjang sekali penjelasannya Pak Agah terkait pandemi, kemudian kalau orang Bali istilahnya gerubuk. Mungkin kita tidak tahu di daerah lain. Yang jelas sama wabah dan sebagainya yang menimbulkan banyak korban jiwa.